اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Singapura, di Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand dan sebagainya, dan juga sahabat yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, kita awali dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian di malam ini yakni tentang ibadahnya ahli surga. Jadi memang pemahaman kita selama ini, termasuk pemahaman saya pribadi, untuk menuju surga itu harus masuk Islam dulu. Untuk menuju surga itu harus nggetu atau harus ibadah dahulu. Harus mengerjakan syariat-syariat agama dahulu. Akan tetapi pemahaman di sisi Allah itu, kalau belum masuk surga ya ndak bisa ibadah. Bagaimana mungkin manusia ahli ibadahnya di surga bisa menyaksikan Allah? Bila tidak masuk surga, mana mungkin bisa menyaksikan Allah? Dan di dalam menyaksikan Allah itulah yang dimaksud ibadah. Di dalam menyaksikan Allah itulah yang dimaksud menyembah. Di dalam menyaksikan Allah itulah yang dimaksud mengabdi. Dan di dalam menyaksikan Allah itulah yang dimaksud sholat itu. Jadi kalau tidak menjadi ahli surga, ya tak bisa ibadah. Kenapa? Karena di dalam surga bisa menyaksikan Allah dengan terang benderang. Jadi yang dimaksud ibadah, yang dimaksud sholat, yang dimaksud zikir itu kalau bukan ahli surga ya tak akan bisa.
Jadi di sini hanya ada dua, ahli surga dan ahli neraka. Ahli jannah dan ahli nar, ahlun nar. Qalbun mukminin baitullah dan qalbun kafirin baitun nas. Hanya ada dua ini. Jadi kita rasakan di dalam jiwa kita, nyawa kita, hati kita, roh kita masing-masing, kita berada di mana sekarang. Jadi setelah mengikuti paparan-paparan uripe Allah, baru kita tahu posisi kita ada di mana. Di surgakah atau masih di dalam neraka. Jadi ibadahnya ahli surga itu yang masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud ibadah. Bila tidak masuk di dalam surga, berarti ia tidak pernah bisa ibadah kepada Tuhannya. Akan tetapi ibadahnya, kegiatannya, aktivitasnya hanya mengabdi, hanya menyembah kepada hawa nafsunya sendiri. Karena di dalam hati kita selama ini qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang kafir adalah ketika manusianya lebih wujud daripada kewujudan Tuhannya di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud ahli nar, ahli neraka. Panas selalu hatinya dengan perkara-perkara dunia. Panas hatinya dengan perkara-perkara bertuhan dan beragama, karena masih qalbun kafirin baitun nas. Beragama dan bertuhannya Allah manusia. Maka dari itu kalau di babakan syariat kita ibadah dulu, nanti hadiahnya pahala dan surga. Akan tetapi pemahaman di sisi Allah, bila bukan ahli surga maka tak akan pernah bisa beribadah. Kenapa? Kalau bukan ahli surga tak pernah menyaksikan wajahullah. Hanya penduduk surgalah yang bisa menyaksikan wajahullah. Berarti orang-orang yang bisa beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah harus masuk surga dulu. Kalau tidak masuk surga dulu, ya tak akan pernah bisa beribadah. Ya tak akan pernah bisa beramal soleh. Ya tak akan pernah bisa beramal yang suci, bersih dari kemanusiaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan dengan ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah jiwa yang tenang itu? Dan bagaimana caranya agar jiwa kita bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, pergilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Pulangkanlah hidup yang selama ini engkau aku sebagai hidupmu. Pulangkanlah badan-badan yang selama ini kau aku sebagai badanmu. Dan pulangkanlah semua kegiatan aktivitasmu di dalam kehidupan ini kepada Tuhanmu. Karena dirimu tak bisa apa-apa. Inilah yang harus dikembalikan. Kenapa? Karena hidup bukan milik kita. Apa buktinya? Kapan kita beli hidup? Apa buktinya? Kapan kita bisa menciptakan hidup? Ujuk-ujuk tiba-tiba moro-moro hidup. Tiba-tiba tercipta, terwujud. Inilah tanda bukti bahwa kita tak berkuasa memiliki hidup dan badan ini. Agar hati kita damai, ya
kembalikan hidup dan badan serta apapun yang kau aktivitaskan pulang kepada hanya milik Allah. Itulah jalan kedamaian. Itulah inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu ketika engkau pasrahkan dirimu. Apa yang dipasrahkan, hidup dan badanmu hanya milik Allah. Itulah jalan kedamaian, itulah jalan pengabdian, itulah jalan persembahan. Agar hati kita selalu damai, tenang, makmur, bahagia selalu. Fadkhuli fi ibadi. Bila engkau sudah memasrahkan semuanya kepada Allah dengan ridho, rela, ridho, maka Allah akan meridhoimu. Jadi untuk mendapatkan ridhonya Allah itu ya kita harus rela ridho menjadi makhluk. Selama ini kan kita hanya ngaku-ngaku saja, aku makhluk, aku ciptaan Allah. Tapi tak terasa di dalam hati kita, kita selama ini hanya jadi khalik, hanya jadi sang pencipta daripada menjadi makhluk. Jadi kita ingkar dengan pengakuan-pengakuan kita sendiri. Makhluk itu apa sih? Makhluk itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Yang bisa apa-apa dan yang bisa menciptakan apa-apa hanya Sang Khalik. Itulah makhluk. Jadi menjadi golongan orang-orang yang mengabdi itu harus masuk surga dulu. Masuk surganya siapa? Surganya Allah. Maknanya bagaimana? Serahkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dulu kita tidak ada, kembalikan kepada Allah, maka yang ada hanya Allah. Dulu kita gaib, kembalikan kewujudan kita kepada Allah, maka yang ada hanya Allah. Gaiblah manusianya. Inilah jalan kedamaian, jalan ke surga, jalan pengabdian, jalan pengorbanan, dan jalan persembahan kepada Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Bila kita sudah masuk golongan orang-orang yang mengabdi, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ada apa di dalam surga itu? Di dalam surga ada menyaksikan wajhullah, menyaksikan Allah yang memerankan manusianya, baru bisa mengabdi, baru bisa menyembah, baru bisa ibadah, baru bisa sholat, baru bisa zakat, baru bisa puasa, baru bisa haji, baru bisa beramal soleh. Syaratnya harus masuk surga dulu. Kalau dipikir ini serba terbalik. Kalau pemikiran, pemahaman hati manusia selama ini kan untuk memperoleh pahala, untuk masuk surga ya harus ibadah dulu. Akan tetapi anehnya, kolbun kafirin baitun nas, hatinya orang kafir di sisi Allah adalah ketika manusianya lebih wujud di dalam hatinya daripada Tuhannya. Maka tak akan pernah bisa qalbun mukminin baitullah, tak akan pernah ibadah, tak pernah akan mengabdi, tak akan pernah menemukan kedamaian hatinya, tak akan pernah menemukan kebahagiaan yang hakiki bila belum masuk surga dulu. Jadi kita harus murtad dulu. Dari apa? Dari diri kita sendiri. Karena keberadaan diri manusia yang lebih wujud daripada wujud Tuhannya, inilah yang dimaksud anar, yang dimaksud lembah dosa.
dosa yang tak diampuni. Kenapa kok tidak diampuni? Karena manusianya tidak mau menjadi makhluk. Manusianya maunya hanya menjadi sang pencipta, menjadi khalik di dalam dadanya. Duduk ini seolah-olah ini ciptaanku, sehingga aku bisa duduk. Bicara ini ciptaanku, aku yang bicara. Masa Allah bisa bicara? Masa Allah bisa duduk? Kalau Allah bisa bicara, kalau Allah bisa duduk, berarti Allah sama dengan makhluk. Ketika kemakhlukan manusia ini masih menjadi raja sang pencipta, di dalam hatinya ya tak akan mau ada saingan-saingan selain diri manusianya. Jadi manusianya tidak mau disaingi oleh Tuhannya. Manusianya tidak mau dirajai oleh Tuhannya. Manusianya tidak mau dipelihara oleh Tuhannya. Manusianya, karena manusianya di dalam hatinya sebagai pencipta dan pengatur dirinya sendiri-sendiri di dalam hatinya. Inilah yang kami maksud qalbun kafirin baitun nas. Ketika di dalam dada manusia masih kewujudan zat, sifat, asma, af'al masih manusianya, itulah yang dimaksud qalbun kafirin baitun nas. Ketika hati, nyawa, jiwa, roh terkuasai oleh manusianya. Inilah lembah neraka itu, inilah lembah api itu, inilah lembah siksa itu, inilah lembah dosa itu yang selama ini tidak pernah diketahui oleh manusia. Manusia selama ini hanya menduga-duga, menganggap-anggap, jangan begitu nanti berdosa, jangan begini nanti berdosa. Tapi manusia tidak tahu apa itu dosa yang sesungguh-sungguhnya. Dosa yang sesungguh-sungguhnya adalah ketika manusianya ingkar dari Tuhannya. Dosa yang agung, dosa yang besar yang sesungguh-sungguhnya adalah ketika manusianya mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya. Sang makhluk jadi khalik. Manusianya seolah-olah menjadi pencipta manusianya sendiri. Seolah-olah manusianya tidak mau diperjalankan Tuhan. Seolah-olah manusianya tidak mau didudukkan Tuhan. Manusianya seolah-olah tidak mau disuapi Tuhan. Manusia seolah-olah tidak mau diperjalankan Tuhan. Karena manusia merasa bisa berkuasa sendiri-sendiri atas dirinya sendiri. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hanya ahli surgalah yang bisa beribadah, yang bisa mengabdi, yang bisa beramal soleh, yang mana amal itu suci bersih dari amal manusianya. Hanya ahli surga yang bisa beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ahli surga sudah kembali kepada rahmatnya Allah. Karena ahli surga selalu menyaksikan wajhullah. Karena ahli surga selalu menyaksikan ayat-ayat Allah daripada ayat-ayat hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau kita belum masuk surga, jangan berharap diterima amal ibadah kita. Kenapa? Karena selama di dalam hati kita masih menjadi raja, masih menjadi Tuhan, masih menjadi pencipta, maka kita selama ini hanya kepanasan di dalam anar, berkumpul dengan setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Setan itu adalah hati manusia yang selalu mensekutukan kedudukan Tuhannya di dalam hatinya dengan manusianya, sehingga Allahnya
gaib, sehingga Allahnya tak berguna sama sekali bagi manusia. Kenapa? Karena manusia lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada cinta kepada yang menciptakan dirinya. Jadi manusia tak akan pernah bisa ibadah bila manusianya masih jadi raja. Bila manusianya masih bersekutu dengan iblis dan setan, ya takkan pernah ibadah. Wong ahli neraka kok bisa ibadah? Kok bisa ibadah itu ahli neraka? Jangankan ibadah, sholat saja. Sholat di dalam neraka. Fawailul lil musallin. Neraka wel atau celakalah orang-orang yang sholat. Nah, orang yang sholat ini pun diancam Allah neraka. Kenapa? Sholatnya ahli neraka. Sholatnya menyembah hawa nafsunya sendiri. Sholat ibadahnya hanya untuk memuaskan hatinya sendiri. Agar dikatakan aku orang beriman. Agar dikatakan aku ahli ibadah. Agar dikatakan aku orang alim. Agar dikatakan aku orang berilmu. Semuanya hanya untuk kepuasan hawa nafsunya sendiri. Ya terbakar anar ibadahnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dari sholatnya, orang yang lalai dari penghadapannya, orang yang lalai dari Tuhannya. Jadi ibadahnya ahli neraka ya selalu fahsya wal mungkar. Banyak orang, ya termasuk saya, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi masih gampang sakit hati, gampang menilai orang buruk, gampang menyalahkan orang lain, gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Ya inilah karena ibadahnya di dalam anar, ya isinya fahsya wal mungkar. Karena bukan ahli surga, ya tak akan bisa terhindar dari fahsya wal mungkar. Karena manusianya masih di dalam anar, ya meskipun apapun yang dilakukan jadi keburukan manusianya dibungkus dengan kebaikan, ya tetap buruk. Meskipun bungkusnya baik tapi isinya buruk. Kenapa? Allah hanya memandang hatinya. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang amal dan ibadahmu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang kepintaran dan kecerdasanmu. Allah hanya memandang hatimu. Siapa yang lebih wujud di dalam hatimu? Akukah, kata Allah, atau dirimu? Ini yang dinilai. Yang dinilai la ilaha illallah apa la ilaha illa ana manusianya. Bila masih ada manusianya, otomatis Allahnya gaib. Bila Allahnya gaib berarti selama ini tak pernah nyembah mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena Allahnya gaib, ya tidak bisa menyaksikan wajah Allah. Karena kita bukan ahli surga, ya tak akan pernah bisa beribadah kepada Allah. Jadi hanya ahli surgalah yang bisa beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ahli surga bisa menyaksikan wajah Allah. Apa maknanya sih? Jangan membayang-bayangkan surga yang besok. Makna surga yang sebenar-benarnya surga di sisi Allah itu ketika manusianya sudah takluk kepada Tuhannya, sudah kembali kepada Tuhannya, maka manusianya sudah terbebas dari hukum kemanusiaannya. Kenapa? Karena yang ada hanya lillahi ta'ala di dalam hatinya. Kenapa? Karena manusia sudah menjadi urusan Tuhannya. Akan tetapi
Bila manusianya masih ngeyel jadi Tuhan di dalam dadanya, manusianya akan terjerat, terbelenggu, terpenjara oleh hukum-hukum hawa nafsu. Hukum-hukum kemanusiaan. Ora ono enjoy. Selalu takut dan takut. Takut miskin, takut dosa, takut masuk neraka, takut mati. Di dalam hati kita serba takut. Kenapa? Karena kita takut ketemu Tuhan. Takut ketemu wajahullah. Apa itu dikatakan sholat, ibadah? Ketemu wajahullah saja takut. Mati saja takut. Menghadap Allah saja takut. Berarti kita selama ini belum masuk agama Allah. Kita belum bisa beribadah kepada Allah. Kita belum menjadi ahlilah, ahli surga. Maka kita tak akan pernah beribadah kepada Allah kecuali kita hanya beribadah kepada hawa nafsu yang disembah-sembah di dalam diri kita masing-masing selama ini. Ayo diminum apa sih? Jadi bagaimana caranya agar kita masuk surga? Ya bertaubatlah dari neraka. Ya bertaubatlah dari dirimu sendiri di dalam hatimu. Ya murtadlah kepada hawa nafsumu. Bila kita masih hanya iman kepada hawa nafsu kita sendiri. Apa sih maknanya iman itu? Yakin, percaya bahwa diri manusianya lebih wujud daripada wujudnya Allah. Allahnya gaib. Berarti iman kita selama ini kepada Allah apa kepada hawa nafsu? Selama ini iman kita kan hanya kepada hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena yang wujud yang bisa kita nyatakan di dalam dada kita ya kita sendiri daripada Allah. Inilah yang dimaksud iman kepada iblis dan setan. Ya tak akan pernah beribadah. Mana mungkin Allah menerima ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhannya. Iman itu, yakin itu, percaya itu kalau sudah bisa menyaksikan wajahullah baru nyata imannya. Bila sudah Islam, inna dina indallahil Islam. Bila sudah menyerahkan bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, maka yang tersaksikan hanyalah Allah. Yaitulah surga Allah itu. Jadi kalau sudah masuk surganya Allah, jadi ahli ibadah, ahli amal soleh. Kenapa ahli ibadah dan amal soleh itu? Ahli ibadah dan amal yang suci bersih dari amal ibadah manusianya yang berlaku. Tidak berlaku lagi manusianya. Kenapa? Karena manusianya hanya baju-bajunya Tuhan. Manusianya hanya makhluk-makhluknya Tuhan. Manusianya hanya khalifah-khalifah Tuhan. Jadi mana mungkin yang dicipta mengalahkan yang menciptakan? Bagaimana mungkin yang dicipta lebih wujud daripada wujud yang menciptakan? Coba kita hayati. Jadi kita hayati itu kita harus tahu diri kita dahulu. Man arafa nafsahu. Barang siapa tahu diri, siapa dirimu, siapa diriku. Aku dulu dari mana? 50 tahun yang lalu aku ada di mana? Tidak tahu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu. Kenapa kok hanya Tuhan yang tahu? Karena dulu 50 tahun yang lalu saya, Anda semua gaib.
ndak ada, ndak wujud. Berarti dulu 50 tahun yang lalu aku ada di mana? Tanyakan kepada Tuhanmu, pasti tahu. Di manakah engkau dulu? Ya bersama zat sifat asma af'alnya Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Kapan kita kembali kepada Allah? Ketika kita merontokkan, ketika kita menghancurkan kerajaan-kerajaan manusianya di dalam dada kita, sehingga dipasrahkan kembali kekuasaan penuh kepada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Disitulah letaknya ibadah-ibadahnya ahli surga. Apa maknanya ahli surga itu? Maknanya ahli surga yang tak pernah kita duga dan tak pernah kita bayangkan selama ini. Kenapa surga itu, neraka itu manusia tidak bisa membayang-bayangkan? Bayangan manusia hanya menurut atau sesuai halusinasi manusianya saja menilai surga dan neraka. Akan tetapi surga di sisi Allah adalah ketika manusianya menyadari bahwa manusianya lah yang dilayani atau yang dipergerakkan oleh Allah. Contoh, dalam hati saya ingin membuat kopi seumpama. Kerentak datang, kun, ayo perintah datang, buatlah kopi. Kemudian saya berdiri, berjalan, memasak air hingga mendidih, menuangkan air ke dalam bubuk kopi. Setelah kopinya jadi dan setelah itu saya minum kopinya, fayakun, maka terjadilah apa yang dikunkan tadi menjadi kun fayakun, maka jadilah ia. Itulah pemahaman ahli surga itu, bila semua aktivitas itu dipersembahkan, dikembalikan kepada kekuasaan wajhullah, daripada kekuasaan wajhun nas manusianya. Selama ini kan yang berkuasa kita. Kita buat apapun, kita sholat umpama kerentak ingin sholat. Ketika sholat maka kun fayakunlah sholat yang dikarepke menungso. Maka wajah yang dihadapnya wajahnya hawa nafsu. Seolah-olah kita yang bisa sholat, seolah-olah kita yang bisa ibadah, seolah-olah kita yang bisa berzikir, seolah-olah kita yang bisa kaya dan sebagainya. Dan semuanya serba manusia kita sendiri. Kita hanya menyaksikan wajah kita sendiri, kekuasaan kita sendiri. Itulah ahli nar. Beribadah di dalam api neraka, selalu panas manusianya. Dan manusia yang begini tidak bisa diusik. Diusik sedikit saja terbakar sudah. Dihina sedikit terbakar hatinya. Jadi manusianya gampang terbakar, gampang tersulut api. Kenapa? Karena tinggal di dalam anar. Kenapa? Karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Inilah ibadahnya ahli nar. Memang seolah-olah ibadah menurut manusianya. Menurut manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Bukan di sisi Allah. Kalau menurut Allah, ya Allahnya lebih wujud daripada manusianya. Kalau menurut Allah, ya Allah lebih menguasai apa yang diperlakukan kepada manusianya. Itu menurut Allah. Kalau menurut manusia kan versinya manusia. Karena manusia menjadi raja, menjadi Tuhan tuh di dalam dirinya masing-masing, termasuk saya. Siapapun manusianya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti kedatangan kematian.
Apa maknanya kematian di sisi Allah? Mati jiwanya. Seluruh manusia pasti pernah mati jiwanya, pernah ingkar kepada Allah. Sama seperti nenek moyang kita Nabi Adam. Sama semua perjalanannya. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu hanyalah lambang-lambang diri setiap manusia. Jadi meskipun kisahnya dulu ada, tapi itu lambang kiasan bahwa itu semua sudah terjadi pada diri manusianya. Adam itu apa sih? Adam dulu kita tidak ada. Siti Hawa, setelah tercipta Siti Hawa, maka di dalam detik-detik akil balai, maka manusianya suka menginginkan makan buah yang terlarang. Apa buah yang terlarang itu? Jangan kau dekati pohon ini, pohon kehidupan. Maka setelah itu Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Apa? Buah kehidupan dimakan. Buah badan dimakan. Aktivitas di dalam kehidupan ini dimakan. Apa maknanya? Adam dan Hawa jadi Tuhan-Tuhantu di dalam hatinya sendiri-sendiri. Mengikuti hawa nafsunya. Jadi semua manusia sunnatullah sudah dikodratkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itulah yang dimaksud kiamat sugro, kiamat kecil. Apa kiamat sugro itu? Ketika runtuhnya kekuasaan Tuhannya di dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusianya jadi Tuhan sendiri-sendiri di dalam dadanya. Runtuhlah kekuasaan Allah, terganti menjadi kekuasaan makhluknya. Jadi manusianya mengabdi, menyembah, beribadah di dalam an-nar. Jadi bila manusia mau hijrah ke surganya Allah, ya harus ketemu kiamat dulu. Ketemu baiat dulu, di baiat kemanusiaannya, disembelih sifat kehayawanannya. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya tak lebih tinggi daripada binatang ternak atau anjing dan celeng. Jadi lambang-lambang binatang itu lambangnya hati setiap manusia yang belum bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jadi masih gentayangan di bumi ini. Jadi sifat-sifat kita ini ada yang tamak, ada yang rakus, ada yang buas, ada yang sok kuasa. Itu sama seperti sifat-sifat kebinatangan. Jadi masih liar di dalam hutan, di dalam hawa nafsunya manusia, di dalam alam kegelapan. Jadi untuk hijrah kepada alam yang terang benderang, ya harus masuk surga dulu. Selamatkanlah dirimu, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu wa ahlikum naro. Maka seluruh manusia akan selamat dari penglihatanmu. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa melihat manusia sementara kita sudah di dalam penglihatan Tuhannya, yakni Allah selalu menyaksikan apapun yang diciptakan, apa-apa dan siapa-siapa hanya milik Allah. Jadi kalau bukan ahli surga, ya tidak bisa menyaksikan Allah. Berarti ibadah, mengabdi, menyembah itu wajib masuk surga dulu, baru bisa menyaksikan Allah. Itulah yang dikatakan lillahi ta'ala di dalam setiap niatan-niatan apapun yang kita kerjakan. Supaya apa? Supaya tidak jadi Tuhan atas amal-amal yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, diberi syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena syafaat hanya milik uripe Allah. Yashfa'u indahu illa bi'idzni. Hanya milik Allah syafaat itu, bukan milik manusia. Kenapa kok bukan milik manusia? Manusia tidak ada bila tidak ada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan shalawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat-sahabatku, ada yang ingin naik, silahkan. Bung Harahap, alhamdulillah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakangku Bung Harahap, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin amin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terlambat hadir ini. Tidak apa-apa lah. Tadi. Acaranya pengajian rutinan jam 9 malam. Rutinan setiap Sabtu malam Ahad. Iya. Minumlah dulu, minum. Iya. Ayo silakan ditanggapi apa yang tadi dipaparkan, disempurnakan. Silakan Kak Mas. Kalau mah bahan penggemar nanti bisa langsung baik ombo. Ibu ngapain bisa? Ya. Ayo Bu Yasmin. Bu Yasmin. Bahasa aja. Monggo. Saya siap menyimak. Ya ridho dan maunah dari Allah, syafaat dari Nabi Muhammad. Ya. Mungkin sederhana itu aja. Alhamdulillah. Mau naik nanti. Ya, silakan yang lainnya ditambahkan. Ya, kelewatan. Kang Mirul monggo. Waalaikumsalam. Saya ucapkan waalaikumsalam pada saudara-saudaraku yang sudah mengucapkan salam di atas. Monggo Kang Mas dilanjut. Ya, nyimak aja dulu. Sama-sama nyimaknya ya. Sama-sama nyimak uripe Allah. Ya. Ayo untuk Bu Yasmin silakan. Ada tanggapan atau ada tambahan? Apa yang mau ditanya? Ini kenalan dengan Bung Harahap ini dari Medan juga ini. Dari Medan, Bung Harahap. Salam kenal ya Pak ya. Salam kenal kembali. Ya. Salam kenal dari Malaysia. Dari Malaysia. Ya. Saya dari Mandailing. Mandailing di mana Mandailing? Di dia dong. Sumatera Utara. Oh, lo di dia di Mandailing. Di Panyabungan. Oh. Berarti bisa lah bahasa Mandailing. Ustaz, ini kami bahasa kampung ya Ustaz ya. Ayo, ini saya merokok ini Kang Halim. Bapak iya. Sama Kang Mas. Kang Halim. Saya merokok. Iya Kang. Saya tutup aja kamera ya. Apa iya, Enggak apa-apa monggo. Enggak apa-apa, gini aja ngerokoknya. Iyalah. Santai-santai aja. Ayo Kang Harap monggo. Ayo diwedar-wedar apalah. Saya rindu dengan wedaran sampean. Ayo Kang Mas. Iya. Ya,
bagus sekali ya. Bagus sekali. Artinya peniadaan keakuan diri ya. Jadi keakuan diri itu memang inilah yang memang harus menjadi peperangan terbesar ya, menghilangkan keakuan. Ya, setelah perang Badar kata Rasulullah ada perang yang lebih besar, yaitu berperang melawan hawa nafsu ya. Jadi memang ada kalanya kita itu terjebak dengan kepintaran kita sendiri. Ada kalanya terjebak dengan hawa nafsu kita sendiri. Nah, inilah yang membuat kegelisahan hati manusia itu ya, yang disebut neraka ya. Hati yang gelisah, hati yang risau, was-was. Iya. Berkecamuk rasa takut, sehingga betul, Pak. Kan ketakutan ini tadi timbullah khianat, dengki, dusta, sombong, takabur ya. Nah, inilah dia yang memang harus ditiadakan. Jadi mengosongkan hati, membersihkan hati ya. Jadi inilah dia memang harus betul-betul membersihkan hati. Pak Rahab, saya potong dulu ya. Saya dulu kayak gitu Pak Rahab dulu di tahun 2015. Rasa takutnya kuat, kecemasannya berlebihan kuat, segalanya ketakutan semuanya. Apa yang dilakukannya takut. Iya. Tapi setelah bertemu dengan pondok ini, alhamdulillah udah selamat. Iya. Tapi bagi yang mengerti ya Pak Rahab ya, kalau nggak ngerti nggak usah komen. Ya, alhamdulillah lah kalau sudah bisa memahami memang pembersihan hati, menghilangkan keakuan diri ya. Iya, bukan pembersihan hati, hatinya dibelah kayak cerita Nabi Muhammad. Kalau itu ibdah namanya ya, bukan hati. Kalau kalbu itu hati, sesuatu realita yang gaib ya. Kalau syariatnya kan gitu, hatinya Nabi Muhammad dibelah dulu, disiram, dibersihkan sama air Zam-Zam. Kan syariatnya gitu ceritanya. Ya. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan kayak gitu membersihkannya. Hati membersihkan itu kita sudah yakin bahwasanya yang ada ini yang hidup. Yang hidup itu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang esa. Nah, itu yang pembersihan diri itu menghilangkan pengakuan diri kita. Kalau kita sudah mengenal, sudah yakin, itu yang paling mantap Pak Rahab. Iya. Ya, alhamdulillah, saya juga lagi di surau ini. Aku kasih rahasiaku kepada hambaku, tapi sedikit kata Allah. Ya sama itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya tambahkan sedikit kiasan ketika Nabi Muhammad akan di Isra Mi'rajkan, Nabi Muhammad dioperasi dulu, dibersihkan hatinya. Maknanya manusia bila ingin mengikuti jejak Rasulnya, jejak Nabinya, ya harus pandai-pandai membersihkan hatinya, mengoperasi hatinya. Maknanya jangan sampai manusianya jadi Tuhan lagi. Maka bila manusianya masih jadi Tuhan, ya tidak bisa Isra Mi'raj. Bila manusianya tidak bisa Isra Mi'raj, ya tidak bisa ketemu Allah, ya tidak bisa ibadah. Nah, ibadahnya ibadah kosong yang goib. Monggo Kang Birul, monggo mana suaranya Kang Birul ini? Sholatnya ada hidup. Ya. Terus kan ada Ban Halim, kenalin. Salam kenal ya Bang Birul ya. Ya, salam kenal. Alhamdulillah. Apa nih? Kak Yasmin Harahap. Iya, salam kenal ya Bapak ya. Ya. Ini Bung Harap ini juga tuan guru ini. Pak Rahab tinggal di mana Pak Rahab? Sekarang saya berdomisili di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, di mana di sana? Di Dharmasraya. Oh, Sumatera Barat. Ya.
lagi di surau ini, lagi di surau Al-Mu'atabah, jalan kembali. Saya mau tanya pendapat Bapak tentang uripe Allah ini gimana? Apanya lagi yang mau ditanya? Yo, pendapat Bapak lah tentang kajian uripe Allah ini gimana? Kami bersahabat sudah berapa tahun ya Kang Mas dalam grup WA? Oh, udah 5 lama tahun. ya. 5 Ya, 5 tahun ya. tahun. Saya masih baru Pak Rahab. Baru Iya. 2 bulan apa 3 bulan ya Pak Ustadz. Iya. Jadi Dulu sebelum ada YouTube, dulu kita di grup WhatsApp ya Kang Mas ya. ya sampai sekarang masih. Iya, alhamdulillah. Jadi seperti itu dia Mbak Yasmin ya. Jadi kami itu sudah lebih kurang 5 tahun bersahabat. Silakan yang di bawah bisa tanya-tanya mumpung ada sahabat saya Bung Harahap ini. Apa yang mau ditanyakan yang di bawah-bawah ini silakan. Tentang apa? Iya. Ya kalau bisa dijawab nanti dijawab insyaallah. Alhamdulillah. Jadi setelah live ini besok atau lusa diunggah di YouTube-nya Kang Mas. Jadi wajah Kang Harahap ada di YouTube-nya nanti. Ya biasalah itu media sosial begitulah. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang media sosial apapun itu ya buatan atau ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Jadi dimanapun bisa ketemu Allah ya Kang Harahap ya. Sudah jelas itu firman Allah dalam Al-Baqarah. Timur dan barat kepunyaan Allah, kemanapun engkau menghadap di sanalah wajah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tidak ada pertanyaan ini. Berarti sudah paham semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Bung Harahap dan Kang Mirul insyaallah besok ketemu lagi pada subuh saya live lagi. Dan sekarang kami akhiri dulu ya Kang Mas ya. Ya. Kami akhiri Ya, dulu silakan. karena di sini juga ada jamaah juga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama Kang Mas. Ya. Allahumma